Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat darinya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Habibina, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan dari hari ini sampai hari yaumil akhir nanti. Baik, perkenalkan nama saya Nofri Kawarana sebagai moderator pada agenda kuliner Ramadan pada PB tahun 2023 bersama narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bapak kita sebagai ayahanda kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Baik, mungkin langsung saja kita persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi dengan tema menjadi pemuda yang inspiratif dalam memetik keutamaan Ramadan. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Lupa. Nofri, Pak. Oh, Nofri. Iya. Ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk membahas kuliner Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini ya. Oke. Menarik tema yang diberikan tadi, yaitu menjadi pemuda yang inspiratif dalam memetik keutamaan Ramadan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammad wa ba'atsahu hadiyan ila siratal mustaqim wassirajan muniran rabbis samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Para pendengar dan saudara-saudara sekalian, tim dari Korsa Divisi Keagamaan mencoba memberikan satu judul tema yang menarik menurut saya, yaitu menjadi pemuda yang menjadi inspiratif atau pemuda yang inspiratif dalam memetik keutamaan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, ada 3 item penting di sana. Yang pertama adalah pemuda, yang kedua adalah inspiratif, dan yang ketiga adalah keutamaan Ramadan. Kita akan membahas kata-kata pemuda dulu. Begini, ada kajian unik kemarin-kemarin, ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya pemuda itu katanya mereka yang berusia di atas 18 sampai 65 tahun. Ini aneh, karena dalam konsep WHO dijelaskan bahwa pemuda itu akan menjadi 3. Ada pemuda, ada remaja, ada anak muda. Nah, 3 konsep ini dulu yang kita pahami. Kalau pemuda dalam bahasa Inggris youth, kalau didefinisikan oleh WHO, bahwa individu yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Itu pemuda. Tapi kalau adolescent itu atau remaja itu berusia antara 10 sampai 19 tahun. Sementara anak muda itu sama, yaitu antara berusia 10 sampai 24 tahun. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pemuda itu usianya antara 15 sampai 18 sampai 65 tahun, itu nampaknya perlu menjadi kajian diskusi lagi. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin membahas konsep bahwa usia manapun, tapi yang ingin kita layakkan sesuai dengan tema adalah menjadi pemuda, artinya menjadi orang yang di usia 15 dan 24 tahun itu bisa mengamalkan, bisa membaca, kemudian mengamalkan, terutama di konsep nilai-nilai keagamaan kita, yaitu di bidang kewajiban kita, yaitu puasa. Apa yang ingin dilihat dari
dari sesi yang kedua tentang keutamaan Ramadan, saya melihat ada banyak hal. Ramadan itu adalah satu bulan yang mana siapapun umat Islam diwajibkan puasa sebulan penuh. Lah apalagi pemuda di usia 15 dan 24 tahun. Itu sebuah fase mulai dari latihan terus-terusan untuk melakukan aktivitas puasa. Wajib hukumnya. Yang kedua bahwa di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Dan yang ketiga, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, dan yang kemudian juga bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar, kemudian terbelenggunya setan-setan dan dilipat gandanya pahala. Itu beberapa keutamaan Ramadan. Nah, timbul pertanyaan dari sisi teologis, dari sisi ilmiah, ternyata banyak sekali hasil penelitian. Saya mencatat misalnya dari lembaga puasa di Pesten Institute, lembaga puasa di Jerman, bahwa mengatakan bahwa puasa itu, dia menyimpulkan bahwa puasa itu adalah menyembuhkan penyakit yang sudah tidak dapat diobati lagi di bidang penemuan bidang kedokteran. Maka muncul istilah diet. Kemudian ada juga hasil penelitian Dr. Abdul Aziz Ismail dalam buku Al-Islam wa Tibbul Hadits yang menjelaskan bahwa puasa adalah obat dari macam-macam penyakit, diantaranya kencing manis, diabetes, darah tinggi, ginjal. Kemudian ada juga Dr. Alexis Carrel, seorang dokter internasional yang pernah memperoleh penghargaan Nobel, bahwa puasa itu dapat membersihkan pernapasan ternyata. Ya. Jadi kalau bau-bau mulut itu ya itulah. McFadden misalnya, seorang dokter bangsa Amerika, mengatakan dia mengobati pasiennya dengan menganjurkan berpuasa setelah gagal menggunakan obat-obat ilmiah. Nah, ini beberapa hal yang terkait dalam kondisi teologis dan ilmiah. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah sesuai dengan tema, bagaimana pemuda itu mampu menangkap nilai-nilai di dalam konteks Ramadhaniyah tadi. Artinya bagaimana dia seorang pemuda itu dia wajib kemudian adalah menilai puasa itu sebagai sesuatu yang wajib itu seperti apa. Nah, oleh karena itu menurut saya ada beberapa kiat yang perlu diperhatikan. Pertama adalah isti'dadul qalbi, persiapan hati. Ini pemuda pada usia seperti ini terlalu banyak persoalan, terlalu banyak godaan. Kadang-kadang kawan puasa, kadang-kadang kita puasa, kawan idak. Lemak kalau idak itu kadang-kadang kalau idaknya baik sekedar dia nutup diri atau makan menjauhi. Tapi kadang-kadang ditunjukkan juga makannya itu. Nah, ini bisa bayangkan pemuda usia 20 tahun berpuasa sungguh-sungguh, tiba-tiba temannya di depan makan ayam goreng dan dianukannya juga itu. Itu gimana itu konstruksinya? Nah, jadi harus ada persiapan hati, isti'dadul qalb. Apa yang perlu disiapkan? Harus ada di pemuda itu adalah motivasi diri untuk bangga dengan datangnya bulan puasa. Itu penting. Ya. Jadi kita itu penting untuk melihat itu. Jadi jangan sampai begitu nak bulan puasa mulai stres. No, lah datang lagi bulan puasa nih. Loka ini. Mana dia gawe ini. Nah, jadi nggak ada motivasi. Dan itu terlalu banyak. Giliran bulan puasa mulai. Puasa ini. Nah, mana ini puasa nih. Loka lesu ini. Payahnya merokok dah baca dan seterusnya. Jadi tidak ada rasa motivasi. Nah itu. Nah, oleh karena itu diawali dulu motivasi diri dulu, bangga bahwa sudah akan ada datang puasa dan puasa Ramadan itu memiliki banyak keutamaan. Nah, karena itu kemudian apa langkah selanjutnya untuk membangun keutamaan itu? Ayo sekarang kalau kita sudah memiliki motivasi diri bangga, maka kemudian muncul yang kedua adalah persiapan fisik. Lah kalau orang sudah cinta, seorang pemuda yang sunat menunggu bulan Ramadan, maka fisiknya pun ikut semangat gitu loh.
Nah, karena dia semangat, maka rasa untuk segera hadirnya bulan Ramadan itu memang dia mulai membuat planning dan program-program. Lah kayak Korsa ini udah mengadakan kegiatan kuliner Ramadan, itu kan dalam rangka upaya untuk membangun motivasi kepada kawan-kawan mahasiswa. Oh, ternyata Ramadan mau datang nih. Ayo kita kumpul yuk, ayo kita lakukan satu persiapan gitu. Nah, gitu. Jadi persiapan fisik dia. Kemudian apa perencanaan yang harus kita lakukan? Nah, mulai dari ingat bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka persiapkan baca Al-Quran. Pak, saya nggak bisa Al-Quran nih Pak. Di bulan Ramadan inilah momen kita untuk belajar Al-Quran. Bagaimana caranya? Buat lingkar-lingkar studi kecil. Misalnya mahasiswa nih, lingkar-lingkar studi kecil misalnya siapa tadi? Nopri misalnya dia kori bagus. Ajak teman-teman yang nggak bisa ngaji, misalnya 2, 3 orang, 4 orang, 3 orang. Nah, dimasukkan, dibuatlah di kelas kita atau di lembaga atau di tempat di tempat-tempat kita di antara itu kan bisa digunakan, duduk bersama sambil mendengarkan sepoi-sepoi, dengar baca Quran dan berlatih baca Quran gitu. Walaupun Pak aku nggak bisa betul baca Al-Quran, belajar Iqra, dan tidak perlu malu dan tidak harus malu. Di situ ada motivasi. Karena tadi diawali datangnya bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang memang menjadi harapan. Maka itu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman gitu untuk melakukannya gitu ya. Jadi silakan misalnya baca Al-Quran, mengkaji lingkar-lingkar studi, mengkaji buku-buku literatur-literatur yang didapatkan hal-hal yang baru misalnya. Misalnya bagaimana reksadana syariah itu kayak apa sih? Bagaimana misalnya dunia avatar itu bagaimana kita siapkan? Bagaimana ketika kita mengalami fase-fase misalnya era-era digitalisasi, bagaimana? Nah, ini bagian-bagian penting yang menjadi dialog-dialog kita. Jadi akhirnya apa? Bulan puasa itu selalu diisi dengan hari-hari sehingga tidak terasa bahwa apa yang kita dapatkan itu yang tadinya yang belum bisa baca Quran karena memang taruhlah pada masa sekarang belajar sedikit-sedikit dibantu teman-temannya saling mengisi, amalnya dapat, yang belajar dapat amal, yang mengajarkan juga dapat amal. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi kunci dalam penguatan bagaimana pemuda yang memetik keutamaan Ramadan itu. Ini kan susah kalau seandainya begitu bulan puasa mulai ada gerakan subuh, asmara subuh. Nah, itu kan jadi persoalan. Kapan mulai subuh, setelah sahur mulai berjalan ke wilayah-wilayah strategis dengan alasan gerakan asmara subuh. Yang saban setiap hari ketika bukan di bulan Ramadan itu nak jalan keluar pagi besungkan, tapi ketika bulan Ramadan dia mengikuti itu. Oke, kalau seandainya aktivitasnya itu dari sholat diajarkan sholat jamaah subuh, salat subuh kemudian pulang berkomunikasi berdialog nggak apa-apa. Ini kadang-kadang subuh lah ngumpul lah di ini ngerumpi kawan pulau. Nah, itu jadi persoalan. Akhirnya amal yang ingin kita bangun dalam konteks utama Ramadan itu hilang. Saya kira itu yang perlu menjadi kunci pemuda. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk. Jadi kalau konteks pemuda pada usia 15 yang saya katakan tadi di usia 15 sampai 24 tahun berarti masa-masa kalian kuliah. Sekarang bagaimana konsep kuliah itu dijadikan Ramadannya itu meningkatkan kualitas intelektual, buat lingkar-lingkar kecil. Ini ayo teman-teman nih yang mahasiswa saya dan mahasiswa dimanapun, buatlah lingkar-lingkar kecil di masjid, di kelas-kelas, dibuatkan lingkar-lingkar kecil, berdialogkan, mengkaji buku-buku. Kalau misalnya ada yang bisa bahasa Arab, coba printkan sekitar selembar, kasih sama teman, baca sama-sama, kemudian diterjemahkan sama-sama. Itu kan bagian-bagian daripada bagian-bagian dari keutamaan Ramadan yang bisa diambil oleh para pemuda. Saya kira itu yang menjadi kuncinya. Oleh karena itu saudara sekalian, para pemuda dalam hal ini terutama para mahasiswa saya dan semuanya, mari kita lihat bahwa saya ini adalah pemuda
young generation, kemudian saya adalah orang yang tentu orang Islam, saya remaja tetapi saya Muslim, tentu ada nilai, ada kajian yang ketika masuk bulan Ramadan kita sudah harus persiapkan diri. Jadi jangan mempunyai motivasi, ayo semangat. Jadi jangan sampai nanti melihat Ramadan itu kayak melihat sesuatu yang mengerikan. Aduh, puasa lagi mati aku. Nah, yang begini-gini itu bukan kajian-kajian orang pemuda Muslim. Saya kira itu yang utama. Jadi sekali lagi saya ingin katakan persiapan hati, kemudian persiapkan fisik, dan tingkatkan pemahaman untuk membangun perencanaan ilmiah, perencanaan ilmiah yang terbangun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Dekan kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa pemuda bisa saja dikategorikan berumur dari 15 sampai 24 tahun, remaja dari umur 10 sampai 19 tahun, dan anak muda dari umur 10 dan sampai 24 tahun. Namun teman-teman sekalian, bahwa anak muda yang sebenarnya itu bukan hanya dikategorikan dan berpatokan pada umur. Anak muda yang sebenarnya itu anak muda yang punya karya, atau anak muda yang berani untuk membaca serta mengamalkan apa yang bisa memotivasi diri dia sendiri dan bisa mempengaruhi untuk orang-orang di sekitar dia, seperti itu. Dan juga dijelaskan juga oleh Bapak tadi bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu bukan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan diri kita, namun bisa juga untuk mengobati penyakit. Menurut penelitian dari dokter-dokter besar dari luar negeri begitu Pak ya, bisa juga untuk mengobati beberapa penyakit. Bahkan sangat direkomendasikan bila kita memiliki penyakit yang sangat berat itu sering direkomendasikan untuk berpuasa, seperti itu. Dan teman-teman sekalian, banyak teman-teman sekalian yang kadang memiliki nilai gengsi tinggi, sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Gengsi tinggi itu tidak membuat diri kita menjadi kaya, tidak membuat diri kita menjadi untung, seperti itu Pak ya. Jadi teman-teman sekalian, hilangkanlah rasa gengsi kalian. Ayolah kita mulai sesuatu apa yang bisa membuat diri kita itu menjadi lebih percaya diri, seperti itu. Dan kadang untuk merubah diri kita sendiri itu tidak harus motivasi dari orang yang sekitar. Walaupun motivasi dari diri kita atau di orang di sekitar kita itu sangat banyak, kalau niat dari kita sendiri itu tidak ada niat yang benar-benar mau merubah diri kita sendiri, itu percuma. Mungkin sekian dari kita Pak ya. Nopri, mohon maaf kalau ada banyak kata salah kepada Bapak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan materi yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan ridha-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Nopri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.